Air mata iringi pemakaman Nizam bocah dibunuh ibu tiri. Bengkel terbakar, 8 motor hangus terbakar. Karaval lomba kostum dan kuliner Muslimat Nadatul Ulama. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Bocah 6 tahun yang tewas dianiaya ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Ogan Ilir. Pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Peti jenazah Ahmad Nizam Al-Fahri, bocah 6 tahun yang tewas usai dianiaya ibu tirinya dipulangkan ke kampung halaman orang tuanya di Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Bocah ini tewas ditemukan di dalam karung usai disiksa ditelantarkan di belakang rumah, kehujanan dan kelaparan di Pontianak, Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2024 lalu. Setiba di kampung halamannya, jenazahnya dimakamkan pada malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam. Isak tangis mewarnai proses pemakaman bocah malang tersebut. Ratusan pelayat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Desa Sri Bandung. Tampak ayah Nizam tak kuasa menahan tangis melepas kepergian putra pertamanya itu. Selaku masyarakat di sini sangat prihatin dan sedih karena kami semua merasa kehilangan dan merasa berduka sekali, khususnya keluarga Sri Bandung. Ini kan masih keluarga, tapi kami mengharap keluarga, pemerintah, masyarakat juga melakukan sebaik-baiknya dan tidak ada, kami berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi upaya dari pemerintah desa sekarang lagi pendekatan atau seberapa? Sudah ada pendekatan. Ayahnya menikah lagi sejak 3 tahun silam. Sejak itu pula, Nizam kerap dianiaya oleh ibu tirinya karena tak mau mengurusnya. Orang tua korban asal Ogan Ilir tetapi merantau ke Pontianak, Kalimantan, sedangkan ibu kandung Nizam berada di Jambi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan rumah di lorong Satria Kampung Baru Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumsel pada Jumat pagi. Api dengan cepat melahap rumah korban, 2 rumah di samping kiri kanan juga terdampak. Sedikitnya 1 rumah hangus terbakar pada Jumat pagi di lorong Satria Kampung Baru, Kelurahan Kamalaraja, Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban Yulia, 65 tahun, kehilangan rumahnya yang habis dilalap jago merah. 2 unit pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api meski rumah korban akhirnya ludes terbakar. Pemadaman berhasil mencegah agar api tidak meluas. Ini tempat siapa berarti? Pemiliknya Imron, tapi sudah meninggal dunia, tapi istrinya bernama Yulia. 2 orang, 3 orang. Istrinya sama anak-anaknya? Anak sama cucunya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Saat ini korban kebakaran harus mengungsi ke rumah keluarganya. Sementara itu, beberapa bantuan dari berbagai pihak mulai disalurkan kepada korban kebakaran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, mobil pengangkut BBM ilegal di Kabupaten Pali terbakar. Warga sekitar mengaku resah karena masih banyaknya mobil pengangkut BBM ilegal bebas melintas.
Asap hitam membumbung ke angkasa saat terjadinya kebakaran satu unit mobil pickup yang mengangkut BBM ilegal di Jalan Merdeka kilometer 10, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Akibatnya arus lalu lintas sempat terhenti sementara karena jalan tidak dapat dilintasi karena besarnya kobaran api di pinggir jalan. Selain itu juga, pengguna jalan dan warga sekitar penasaran ingin melihat langsung peristiwa tersebut. Warga sekitar mengaku takut dan resah, pasalnya masih banyak mobil pengangkut minyak ilegal yang lalu lalang melintasi wilayah Kabupaten Pali. Warga meminta aparat bertindak tegas. Oh, ya jelas kan warga itu kan takut kan kalau ada kejadian-kejadian macam ini. Jadi kan kami kan saran kami kan dari kan warga kan Simpang Raja khususnya supaya kan itu kan mobil-mobil yang ngangkut minyak ilegal itu harus ditindak oleh kan pihak yang berwenang lah. Meresah Bang. Meresah karena kan hal-hal yang macam itu meresah ke masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran Pali menurunkan 3 unit mobil damkar untuk menjinakkan si jago merah. Saat ini telah terjadi kebakaran diduga mobil minyak pengangkut BBM ilegal di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Akibat dari kebakaran ini, pihak damkar sendiri telah menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan menyebabkan sedikit laju lalu lintas di Kabupaten Pali ini macet sendiri. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bistrun Silvana Anyus melaporkan. Bengkel terbakar, 8 motor hangus. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Belum terjadi sudah tangkap. 1 dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Sepakat, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Minggu siang hangus terbakar di lahap si jago merah. Api diduga berasal dari lemari es, menyebabkan percikan api merambat membakar barang seisi rumah dan 8 unit sepeda motor. Warga Jalan Sepakat, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang pada Minggu siang dibuat panik dengan adanya sebuah rumah bengkel terbakar. Warga berjibaku berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Api cepat membesar, membakar peralatan rumah dan peralatan bengkel. Saat itu, kondisi rumah tersebut sedang kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Api itu dari korsleting listrik, dari lemari es itu, colokan lemari es itu asal bulan api dari situ. Oh. Itu apa, Pak? Rumah atau bengkel itu? Rumah ya. Rumah ya sekalian tempat usaha gitu, industri ya. Usaha apa itu bengkel motor. Itu motor ada sekitar 7 atau 8 di dalam rumah itu yang kebakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun 8 motor hangus terbakar beserta alat-alat bengkel hangus terbakar dengan kerugian total mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, DPP Partai Perindo resmi menyerahkan surat model B1 KWK Pilkada Musi Banyuasin kepada calon Bupati Lusianti dan calon Wakil Bupati Safarudin. Lusianti menyatakan bergabungnya Perindo semakin menambah kekuatan untuk bersaing pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2024. Surat B1 KWK dari Partai DPP Perindo tersebut diserahkan oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Februar Rahman didampingi oleh Ketua Harian DPW Partai Perindo Ardian Sanugraha kepada Ibu Lusianti di kantor Ibu Lusianti di Jalan Kolonel Haji Purlian, Sukarami, Palembang pada Senin kemarin. Penyerahan surat keputusan ini menandakan Partai Perindo telah resmi memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Bupati Lusianti dan calon Wakil Bupati Safarudin untuk bersaing di Bumi Serasan Sekate. Lusianti menyatakan bergabungnya Perindo semakin menambah optimisme memenangkan Pilkada Musi Banyuasin karena Perindo dikenal partai yang solid ditambah kekuatan media yang luar biasa. Tentu kami ingin sekali untuk Pilkada Musi Banyuasin ini berjuang bersama-sama dengan Partai Perindo. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan dan energi yang positif buat kami. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Perindo dengan koalisi partai pengusung di Kabupaten Musi Banyuasin untuk pasangan Lusianti Safarudin akan menjadi suatu kekuatan besar untuk nantinya di dalam pilkada memenangkan Pilkada Musi Banyuasin di tahun 2024 ini. Februar Rahman mengatakan dipilihnya Lusianti dengan Safarudin karena pasangan calon ini diyakini membawa kemajuan bagi Musi Banyuasin yang memang sejalan dengan visi misi partai. Deklarasi Lusianti Safarudin digelar 3 September nanti di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Kenapa Partai Perindo meletakkan ke Ibu Lusi dan Safarudin? Karena kami tahu sekali bahwa tujuan di Partai Perindo ini adalah untuk sejahterakan rakyat Indonesia, khusus mengubah. Dan kami tahu bagaimana Ibu Lusi ini diubah. Kami yakin akan mampu mengubah sejahtera. Untuk itulah kita harapkan nanti dengan masuknya Partai Perindo ini sebagai koalisi partai yang mendukung Ibu Lusi, kita akan kerja keras dan yakin kami bahwa energi positif dari Partai Perindo mampu membawa kemenangan untuk Ibu Lusi Safarudin. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu, sempat terancam gagal melaju sebagai calon wali kota Palembang akibat kekurangan partai pengusung. Pada Minggu 25 Agustus 2024, PDIP resmi mengusung Ratu Dewa sebagai calon wali kota Palembang.
Persaingan Pilkada Palembang kian memanas setelah PDIP memastikan mengusung Ratu Dewa sebagai calon wali kota Palembang. RD berpasangan Prima sempat kekurangan partai pengusung, namun keraguan terjawab pada Minggu 25 Agustus 2024, pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam menerima pengumuman dari PDIP. Ratu Dewa dan Prima Salam mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. PDIP melalui Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ilyas Panji Alam mengumumkan resmi mengusung Ratu Dewa sebagai calon wali kota Palembang dan siap memenangkan mantan PJ wali kota tersebut. Ayu Nursuri, Sekretaris DPC PDI Perjuangan mengatakan Ratu Dewa merupakan sosok birokrat sejati yang telah banyak menorehkan prestasi, sederhana dan mengayomi. Tanggal 29 Agustus 2024, PDIP akan mendeklarasikan Ratu Dewa dan Prima Salam. Karena Pak Ratu Dewa kita ketahui beliau adalah birokrat sejati, di mana beliau memang banyak menorehkan prestasi-prestasi, tidak hanya prestasi di dalam maupun di luar, dan memang mereka dengan sosoknya Pak Ratu Dewa yang mengayomi, terus dengan kesederhanaannya dan empuni di dalam bidangnya. Makanya dari itu kita yakinlah Pak Ratu Dewa sangat layak untuk menjadi wali kota Palembang. Penting kami berbuat baik, walaupun kebaikan itu tidak dihargai, tidak bersama. Ya, terbukti hari ini alhamdulillah sebuah kehormatan besar kami diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk itu pada warga Palembang mohon restu, mohon doanya, mohon dukungannya bisa mengantarkan kami menjadi wali kota Palembang dan juga menjadi wakil wali kota Palembang. Sekali lagi kami bersyukur. Ratu Dewa Prima Salam dipastikan bersaing dengan Fitrianti Agustinda Nandriani dan Yuda Pahar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Karnaval, Lomba Kostum, dan Kuliner Muslimat NU. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Tipi. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, di Palembang ada sebuah klinik satu-satunya yang menangani permasalahan pada tumbuh kembang anak dengan berbagai terapis dan metode tertentu. Selama 3 bulan mulai terlihat progres perkembangannya.
tumbuh kembang anak yang terhambat, seperti sulit berbicara, berjalan, hingga anak berkebutuhan khusus akan menjadi masalah bagi orang tua. Nah, di Palembang ada sebuah klinik yang menangani permasalahan tersebut, tepatnya di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Dengan berbagai macam metode dan support tempat hingga peralatan, dipastikan selama 3 bulan, sang anak akan mulai ada progres perkembangannya. Nadra Ditri Lusiani, selaku Kepala Fisiokit Terapis Palembang mengatakan pihaknya akan menangani anak dengan batasan usia mulai dari 2 bulan hingga 12 tahun. Sebelum dilakukan terapi, sang anak harus berkonsultasi dengan pihak dokter terlebih dahulu. Selama proses terapi, orang tua diperbolehkan mendampingi sang anak. Fisiokit terapis ini memang berfokusnya kepada fisioterapi tumbuh kembang anak. Kita dimulai dari 0 bulan sampai 12 tahun. Jadi seluruh kasus tumbuh kembang anak yang dari 0 bulan sampai 12 tahun itu insya Allah bisa dilakukan di sini. Untuk yang tumbuh kembang anak itu seperti apa? Misalnya? Tumbuh kembang misalnya nih pada usia 6 bulan itu si anak belum bisa bolak-balik. Itu yang dilatih. Terus pada usia 2 tahun belum bisa berjalan, itu yang dilatih. Selama proses terapi, peran serta orang tua akan berpengaruh penting dalam penyembuhan sang anak. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Hari ulang tahun perayaan RI ke-79 masih semarak di kota Palembang. Emak-emak dari Muslimat Nahdlatul Ulama mengadakan pawai karnaval dan berbagai perlombaan. Di antaranya menghias nasi tumpeng serta kreatif baju karnaval. Ratusan kader perempuan Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU mengadakan pawai karnaval di sepanjang Jalan Lejen Harun Sohar, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Karnaval dilaksanakan dalam rangka perayaan HUT RI ke-79. Terlihat antusias emak-emak Muslimat NU dengan semangat kemerdekaan mengenakan atribut merah putih. Pawai karnaval dimulai dari asrama haji menuju kantor pimpinan cabang Muslimat NU Palembang. Tak hanya mengenakan seragam NU, para peserta emak-emak juga mengenakan kostum karnaval unik kreativitas peserta sendiri. Para juri nantinya akan menilai kostum karnaval yang menjadi idola, baik itu terfavorit, terheboh, dan terunik. Selain itu pula, perlombaan menghias nasi tumpeng juga menyemarakkan acara. Muslimat NU dari setiap ranting cabang mengirimkan pesertanya. Olahan kue Nusantara berbahan ubi menghiasi arena perlombaan bertujuan memanfaatkan kekayaan hasil bumi Nusantara. Izah Zen Syukri selaku pimpinan cabang Muslimat NU Kota Palembang mengatakan bermacam-macam lomba yang diselenggarakan, di antaranya lomba kostum karnaval, menghias tumpeng, nyanyi marsnya NU, serta lomba kuliner kreasi makanan berbahan dari ubi dengan penilaian hasil kreativitas para peserta. Alhamdulillah, Muslimat NU selalu ikut di dalam berbagai momen, termasuk untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kita berharap semua ibu, mama, nenek-nenek itu tidak hanya perannya di balik layar, di belakang dapur ya, di dapur saja, tapi juga bisa berkiprah di tengah masyarakat. Hidup mama, merdeka! Kategori heboh. Pakaian terheboh ya? Iya. Bunda dari berapa lama nih mempersiapkan sendiri? 5 hari. Sudah 5 hari. Bisa dijelaskan Bu, ini dari bahan-bahan apa aja nih? Ini dari sendok, dari bilah, plastik, sama yang apa? Kantong asoy. Ya. Saya tentu merasa sangat bangga dan tentu terus ingin sebagai mustasar PBNU saya ingin mendorong Muslimat ini untuk terus berkiprah sebagai ujung tombak dari pendidikan. Jadi pendidikan itu akan sukses jika ibunya memulai dengan baik. Karnaval ini diikuti hampir 1.000 peserta, utusan dari seluruh kecamatan di Kota Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.